3, 2, 1. Bagaimana jika ku ceritakan sebuah kisah penjara? Apa kau mau tetap tinggal? Baiklah. Aku akan tinggal sementara. Baiklah. Perempuan ini mengatakan, baiklah. Oke. Inilah kisah tentang penjaraku. Apa itu kisah nyata? Oh ya, ini memang kisah nyata. Aku tidak tahu kalau yang lainnya. Suatu hari, aku sedang makan siang dan aku sedang menikmatinya. Ketika seorang di belakangku masuk dengan membawa nampan, dia berkata, buncisnya dingin. Kemudian dia mengaduk sendok ke tumpukan buncis itu. Dan saat dia melakukannya, ada sedikit buncis memercik padaku. Aku sebenarnya tidak ingin ada masalah gara-gara buncis, tapi itu membuatku sedikit kesal. Aku sedang mengenakan seragam yang bersih. Kau tahu, kemeja, kaos, dan celana. Dan kau hanya mendapat jatah 2 saja dalam seminggunya. Jadi, aku mengatakan sesuatu padanya, seperti, "Hei Bung, hati-hati!" atau sesuatu seperti itu. Tapi aku sambil tetap melanjutkan makan siangku. Aku hanya berkata pada diriku sendiri, biarkan saja. Tapi kemudian lelaki itu mengatakan sesuatu. Jadi aku pun berbalik, dan ketika aku berbalik, dia menusukkan pisau padaku. Aku bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Darah kemudian berceceran di mana-mana. Ini bukan berarti tidak ada belati dalam penjara. Ini adalah salah satu yang mereka sebut pisau lipat Italia. Salah satu pisau hebat. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya melangkah mundur ke bawah tangga. Dan ketika aku agak menjauh, aku memegang kaki meja yang langsung berada di tanganku dengan mudahnya. Dan sekrup panjang yang mencuat bisa mengakhiri semuanya. Lalu aku merangsek kepala orang itu, dan aku tidak akan berhenti. Aku tidak berhenti sampai aku tak bisa bilang apa ini kepala atau bukan. Sekrup itu menempel di kepalanya, dan aku harus menjejakkan kakiku padanya untuk menariknya keluar. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Saat Andre tadi. Apa yang dia katakan? Aku tidak akan mengulanginya. Tampaknya tidak adil. Tampaknya tidak adil. Tidak. Aku bercerita kisah menarik tentang darah dan nyali di penjara. Ini cerita nyata. Dan aku tidak bisa membuatmu mengisi kalimat apa yang bajingan itu katakan. Apa memang harus menggunakan kata itu? Menggunakan kata-kata itu. Ya, Apa kita tidak mendapat banyak kemajuan di sini? sepertinya tidak perlu. Kau tidak ingin mendengar kata bajingan, tetapi kau merasa tidak nyaman. Karena aku tidak akan memberitahumu omong kosong yang dia katakan. Kau yakin hal itu? Aku hanya tidak mengerti kenapa kau harus menggunakan kata itu. Ini ceritaku, bukan? Dengan kata lain, aku tidak ingat ada seorang pun di sana. Seingatku, yang ada hanyalah sekelompok orang bajingan. Lanjutkan. Sekarang, aku harus berpikir bagaimana menarik pisau itu keluar dan melemparkannya ke lantai. Sementara itu, aku masih merangsek kepala si bajingan, tapi temannya memegangiku dari belakang. Tapi, satu tanganku masih bebas memegang tangga, jadi aku tidak akan kemana-mana. Tapi apa yang tidak ku tahu adalah dia mengambil pisau dan mencoba untuk menusukku. Aku merasakan darah. Aku berbalik dan menangkap kepalanya. Dan dia terbanting ke lantai. Dan saat itu seseorang menekan tombol alarm. Semua orang akan tiarap di lantai dan kami tak bisa bergerak lagi. Penjaga naik ke atas tangga. Dia menodongkan senapannya padaku dan berteriak, "Kau tetap di lantai dan jatuhkan senjatamu." Dia nyaris menembakku ketika letnan memberi perintah, "Tahan tembakanmu."
Dan kau, jatuhkan senjatamu. Aku melihat sekeliling, dan hanya aku satu-satunya yang masih berdiri. Aku melihat kaki si bajingan itu mencuat dari bawah meja tempat dia berada. Dan aku pun terkulai ke bawah. Aku tidak ingat apa-apa setelah itu. Mereka bilang aku kehilangan hampir setengah darahku. Aku hanya ingat saat berada di atasnya. Kupikir darah itu darah orang lain. Apa orang itu mati? Tidak, dia tidak mati. Tidak ada yang mati. Mereka pikir dia sudah mati, tapi ternyata tidak. Kondisinya tidak normal setelah itu. Jadi aku tidak akan terlalu menemui kesulitan lagi dengannya. Dia berjalan dengan kepala miring, kehilangan satu mata, lengan menggantung ke bawah. Bicara pun tidak jelas. Mereka mengirimnya ke fasilitas yang lain. Tapi itu bukanlah keseluruhan cerita. Bukan seluruhnya. Jadi apa yang terjadi? Aku terbangun di rumah sakit. Mereka sudah melakukan operasi terhadapku. Limpaku tercabik keluar. Hati tidak tahu apa lagi. Aku sudah cukup dekat dengan kematian. Aku mendapat 280 jahitan saat itu juga. Dan, wow, aku benar-benar kesakitan. Aku tidak tahu bisa menyakiti begitu keras. Dan mereka tetap memasang borgol di kakiku, juga tanganku ke tempat tidur. Itu pun jika kau percaya. Dan saat aku terbaring di sana, aku mendengar suara ini dengan jelas. Tak pernah lebih jelas dari sebelumnya. Dan suara itu berkata, jika bukan karena karunia Tuhan, kau tidak akan berada di sini. Prof, aku sudah berusaha duduk dan melihatnya. Tapi tetap tidak bisa. Tidak perlu mengetahui bagaimana. Karena memang tidak ada siapapun di sana. Maksudku, ada seseorang di sana. Oke. Tapi, tidak perlu bagiku melihat sekeliling untuk mengetahui apa aku bisa melihatnya. Apa kau tidak berpikir ini semacam cerita aneh? Iya, aku berpikir itu memang cerita yang aneh. Tidak. Yang ku maksud adalah bahwa kau tidak merasa kasihan pada orang ini. Kau terlalu terburu-buru dalam menangkap cerita, Prof. Cerita tentang bagaimana narapidana menjadi si bodoh lumpuh bermata satu, sehingga kau bisa menemukan Tuhan. Nah, benar kan? Aku tidak tahu. Kau tidak berpikir seperti itu? Iya, sial. Aku tidak berpikir seperti itu. Tapi bukankah itu kisah nyata? Dengar, Profesor. Aku tidak ingin melihat sisi yang salah tentang dirimu. Dan kau tampaknya memiliki keinginan kuat untuk menjadikan itu sebagai cerita. Jadi, yang harus kukatakan adalah bahwa itu memang salah satu cara agar aku harus mengakuinya, agar tetap membuatmu tertarik. Baik. Apa kau baik-baik saja dengan hal itu? Dan kemudian, tempatkan aku di... apa itu? Kantong trik. Iya. Benar. Kau masih ingat rupanya. Ini adalah kisah tentang penjara. Baiklah. Yang kau minta secara khusus. Baiklah. Intinya adalah, Profesor, aku tidak punya gagasan pertama di dunia tentang bagaimana Tuhan memberi tanda-tandanya. Aku tidak tahu mengapa dia bicara padaku. Aku tahu aku takkan bisa. Tapi kau mendengarkan. Pilihan apa yang kau punya? Aku tidak tahu. Tidak mendengarkan? Kau pikir Tuhan pergi begitu saja ke suatu tempat, kemudian berbicara pada orang-orang? Apa dia tahu ada atau tidak yang mau mendengarkan di tempat pertama dia tiba? Kau pikir Tuhan punya waktu luang sebanyak itu? Mengapa orang tidak bisa hanya menerima saja bahwa beberapa orang bahkan tidak ingin percaya pada Tuhan? Aku bisa menerimanya.
Kok bisa? Tentu saja aku bisa. Artinya, aku percaya itu bisa menjadi sebuah fakta. Maksudku, aku merasakannya setiap hari, jadi lebih baik aku menerimanya. Lalu mengapa kau tidak tinggalkan saja kami? Wah, seperti hari raya dan semua itu tadi. Jika itu yang ingin kita sepakati, ya, Karena katanya tidak ada di dalam sini. Kau tidak ingin bahagia? bahagia. Apa kau punya sesuatu agar merasa bahagia? Tuhan tolonglah kami. Apakah aku boleh membuka sekaleng kaca? Eh, apa yang kau tahu agar bisa merasa bahagia? Itu bertentangan dengan kondisi umat manusia. Bertentangan dengan kondisimu. Aku harus setuju hal itu. Bahagia. Apa sepertinya tidak ada hal seperti itu? Tidak untuk siapapun. Tidak. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal seperti ini? Kita lahir untuk memperbaiki hal seperti ini. Penderitaan dan takdir manusia adalah hal yang sama. Masing-masing adalah deskripsi untuk yang lain. Kita tidak bicara tentang tidak adanya penderitaan. Kita bicara tentang cara bagaimana menjadi bahagia. Kau tidak bisa bahagia jika kau merasa kesakitan. Mengapa tidak? Kau memang tidak masuk akal. Rupanya ada beberapa kata keras dari sang profesor. Sang pengkhotbah telah jatuh kembali. Ia mencengkeram hatinya. Matanya digulung kembali ke dalam kepalanya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Prof. Sang pengkhotbah berkedip. Ia datang kembali. Dia datang kembali. Intinya adalah, Profesor, bahwa jika kau tidak punya rasa sakit dalam hidupmu, bagaimana kau tahu saat kau merasa senang? Dibandingkan dengan apa? Kau tidak punya sesuatu untuk diminum di sekitar sini, kan? Tidak. Aku tidak punya. Apa kau seorang peminum? Apa kita akan mendapat kuliah tentang hidup sederhana? Bukan dariku. Ini menjadi hari yang sulit. Aku kira kau bukan peminum. Bukan. Aku bukan peminum. Sudah selesai waktuku untuk itu. Dulu. Apa kau masuk program pecandu alkohol? Tidak. Tidak. Bukan pecandu. Hanya berhenti saja. Meski aku punya banyak teman para peminum. Sebagian besar dari mereka memang seperti itu. Kebanyakan dari mereka mati juga. Karena minuman. Iya, dari minuman atau alasan yang tidak terlalu jauh dari itu. Aku punya teman, belum begitu lama ini tertabrak oleh sebuah taksi. Sekarang, apa kau pikir dia sedang mabuk? Aku tidak tahu kemana dia akan pergi. Untuk membeli lebih banyak whisky. Dia punya banyak whisky di rumahnya. Tapi yang namanya pemabuk selalu takut merasa kehabisan. Apa ia mati? Sepertinya begitu. Kami sudah menguburnya. Kupikir ada pesan moral untuk cerita ini. Hanya cerita tentang apa yang kau dapatkan dan apa yang kau inginkan. Rasa sakit, kebahagiaan. Biar ku ceritakan cerita lainnya. Pada suatu hari, kami semua duduk sambil minum-minum di sekitar rumah. Minggu pagi. Dan datanglah teman kami bersama seorang gadis bernama Evelyn. Saat itu Evelyn datang dalam keadaan mabuk saat tiba. Kemudian kami bilang padanya, pergilah ke dapur, ambil sendiri minumannya. Kemudian dia langsung saja, temanku bernama Red, pergi ke dapur untuk ikut mengambil minuman. Hanya saja, botolnya tidak ada.
Saat itu Rek yang telah minum beberapa saat sebelumnya ingin menenggak botol lainnya. Dia mencari di lemari, mencari sampai ke belakang, tapi ia tidak dapat menemukannya. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi. Jadi dia kembali ke ruang tamu, kemudian duduk sambil melihat Evelyn di atas sofa yang sedang minum seperti kambing. Dan dia bertanya, "Evelyn, di mana kau simpan whisky-nya?" Evelyn menjawab. Kemudian dia bertanya lagi, "Evelyn, di mana kau sembunyikan whisky-nya?" Dan dia berujar, Rek kemudian duduk di sana dan mulai terlihat emosi. Kemudian dia mendekat ke arah wajahnya dan berkata, dan dia bilang, "Aku menyembunyikannya di toilet." Lumayan lucu. Oh, aku pikir kau akan menyukainya. Apa benar whisky-nya disimpan di sana? Oh, iya benar. Ya, itu adalah tempat favorit para pemabuk untuk menyembunyikan botol minuman. Tapi intinya adalah bahwa perhatian seorang pemabuk bukan karena dia akan mati akibat minuman, tapi ia akan merasa khawatir jika kehabisan whisky sebelum ia mati. Oh, Profesor, apa kau lapar? Karena aku nanti bisa kembali ke sini. Aku tidak akan kehilangan tempatku. Tidak, aku baik-baik saja. Silakan lanjutkan. Jika kau sedang mabuk sambil memegang botol, mengatakan padanya tidak ingin minum, apa yang akan dia ucapkan menurutmu? Kupikir kau tahu dan aku tahu apa yang dia katakan. Tentu saja, kau benar. Tentang dia tidak benar-benar menginginkannya. Iya, karena tidak bisa mendapat yang dia inginkan. Atau berpikir karena dia memang tidak bisa. Jadi, apa yang dia benar-benar tidak inginkan itu tidak cukup untuk bisa dia dapatkan. Jadi, apa yang sebenarnya dia inginkan? Kau tahu apa yang sebenarnya dia inginkan? Tidak. Aku tidak tahu. Iya, kau pasti tahu. Tidak. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu apa yang dia inginkan? Tidak, aku tidak tahu. Dia ingin apa yang semua orang inginkan. Dan itu adalah Dia ingin dicintai oleh Tuhan. aku tidak ingin dicintai oleh Tuhan. Lihat, aku suka caramu itu. Aku suka caramu memotong seperti itu. Kau lihat, dia juga tidak menurut dirinya. Semua yang dia inginkan hanyalah minuman whisky. Kau orang yang cerdas, Profesor. Katakan mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Aku tidak ingin minum whisky. Kupikir baru saja kau tadi minta. Maksudku sebagai ungkapan saja. Kita tidak bicara tentang ungkapan pada umumnya. Kita bicara tentang minuman keras. Aku tidak pernah punya masalah dengan minuman. Kau punya beberapa jenis masalah. Apapun jenis masalah yang kumiliki, itu bukanlah sesuatu yang kubayangkan dapat diatasi dengan minum minuman keras. Aku suka caramu. Kalau begitu, hal itu dapat diatasi dengan apa? Kupikir kau tahu dapat diatasi dengan apa. Kereta cepat. Ya, Itulah yang sebenarnya kau inginkan. itulah yang kuinginkan. Iya, benar. Iya, itu adalah minuman whisky yang sangat banyak, Profesor. Yang aku tidak benar-benar inginkan. Yang kau tidak benar-benar inginkan. Iya. Ya, kupikir aku memang menginginkannya. Tentu saja, kawan. Jika tidak, kita takkan pernah duduk di sini. Aku tidak sependapat denganmu. Baiklah,
Tapi itu memang caraku bermain. Aku pikir kau tidak memahami bahwa orang-orang seperti aku yang mencari kerinduan Tuhan sebagai satu hal yang kurang dari manusia. Tentu saja, aku setuju. Kau setuju dengan hal itu? Iya, apa yang kurang darimu adalah Tuhan. Aku minta maaf. Tapi bagiku seluruh ide tentang Tuhan ini hanyalah omong kosong. Tuhan, kasihanilah, bantulah kami. Sang profesor telah hilang dan menghujat kita semua. Kami tidak pernah akan diselamatkan sekarang. Kau tidak menemukan hal yang jahat untuk dikatakan. Tidak, Profesor, aku tidak. Tapi kau sudah. Tidak, aku tidak begitu. Ini hanyalah fakta. Tidak, ini bukan hanya sekedar fakta. Sekarang itu adalah fakta terbesar tentang dirimu. Bahkan mungkin menjadi satu-satunya fakta. Tapi kau tidak berpikir seburuk itu. Tidak, karena aku tahu hal itu dapat disembuhkan. Sekarang jika kau bertanya padaku, apa yang di atas sana pikirkan tentang hal ini? Baiklah, aku bayangkan ia sudah mendengar begitu banyak yang tidak mengganggunya sama sekali. Maksudku, bagaimana jika seseorang mengatakan padamu bahwa sebenarnya kau tidak ada dan kau duduk di sana sambil mendengarkan dia mengatakannya? Apa itu tidak mengganggumu? Tidak. Kau hanya akan merasa kasihan pada mereka. Benar. Dan kau mungkin bahkan mencoba untuk mencari bantuan bagi mereka. Sekarang, dalam kasusku, dia harus berteriak sekeras-kerasnya karena aku sedang berbaring sakit gara-gara orang miskin baru di penjara mencoba mengulitiku seperti apel. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan. Dia bisa bicara dalam hatimu setiap saat. Dengan begitu, bila dia bicara padaku seperti yang telah dia lakukan, berarti dia bisa bicara dengan siapapun. Apa yang bisa kami lakukan untukmu, Profesor? Tuh, dengar. Aku tahu. Aku berhutang banyak padamu. Ya, setidaknya di mata dunia ini. Tapi bisakah aku memberikanmu sesuatu dan kita bisa menyebutnya impas? Aku akan memberikan uang atau sesuatu seperti itu. Aku bisa memberimu 1 juta rupiah. Atau aku bisa katakan bahwa aku bisa memberimu 3 juta rupiah. Kau tidak punya pengertian sebenarnya tentang di mana masalahmu berada, kan? Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku yakin kau memang tidak tahu. Aku hanya ingin menyelesaikannya saja dengan beberapa cara. Kau tidak harus menyelesaikan apapun. Apa kau benar-benar berpikir aku dikirim Tuhan untukmu? Tidak. Bahkan lebih buruk dari itu. Apa maksudmu? Keyakinan tidaklah sama dengan ketidakpercayaan. Jika kau seorang yang yakin dan akhirnya kau harus datang ke sumber keyakinanmu itu sendiri, maka kau tidak lagi harus mencari. Tidak ada lagi yang harus dicari. Tapi orang yang tidak percaya tentunya akan mempunyai masalah. Dia pergi untuk mengungkap rahasia dunia. Untuk semua yang dia dapat tunjukkan tentang ketidakbenaran, dia meninggalkan 2 hal. Apa kau benar-benar percaya segala sesuatu tentang buku ini? Kebenaran secara literal? Ya. Mungkin tidak. Tapi kemudian akhirnya kau pun tahu kalau aku seorang penjahat. Apa yang kau setujui? Mungkin gagasan asalnya dosa. Kau tahu, ketika Hawa memakan apel, semua berubah menjadi buruk. Aku tidak kenal orang seperti itu. Aku pikir untuk sebagian besar orang adalah sangat baik untuk memulainya kembali. Aku pikir kejahatan adalah sesuatu yang kau bawa dari dalam dirimu sendiri. Sebagian besar menginginkan hal yang seharusnya tidak kau miliki. Aku tidak bilang padamu
bahwa aku orang yang sesat ketika aku mencoba untuk membuatmu berhenti menjadi salah satunya? Apakah kau seorang yang sesat? Apa kau mencoba menempatkanku dalam trik tipuanmu? Tidak. Aku tidak begitu. Apa kau begitu? Lebih dari yang seharusnya seorang lakukan. Bahkan bagi seorang manusia dengan keyakinan yang kuat, aku bukan peragu, tapi aku seorang penanya. Apa bedanya? Seorang penanya menginginkan satu kebenaran, sedang peragu adalah seorang yang ingin diberitahu bahwa tidak ada hal seperti itu. Kau tidak berpikir kau harus percaya segala sesuatu agar bisa diselamatkan. Tidak. Aku tidak berpikir begitu. Aku bahkan tidak berpikir kau harus membacanya. Aku bahkan tidak yakin kau harus tahu ada buku semacam itu. Kupikir kebenaran apapun tertulis jelas di halaman-halaman buku ini, ditulis dalam hati manusia dan tertulis di sana sudah lama sekali. Dan sudah pasti akan dituliskan juga dalam waktu yang lama. Bahkan jika setiap salinan buku ini dibakar, setiap salinannya, dan apa yang Tuhan katakan, aku yakin dia tidak akan membuat sepatah kata pun. Dia hanya mengatakan hal yang tertulis itu. Buku ini adalah panduan untuk orang bodoh dan sakit hati. Tidak semua manusia memerlukannya. Dan jika kau pernah membaca buku ini, kau tahu bahwa akan lebih banyak yang harus dibicarakan tentang jalan hidup yang salah daripada cara yang benar. Mengapa demikian, Profesor? Aku tidak tahu. Mengapa? Mengapa tidak kau katakan padaku? Aku harus berpikir dulu tentang hal itu. Oke, Oke, apa? oke, teruskan dan pikirkan tentang hal ini. Mungkin membuatku sedikit lebih lama daripada yang akan kau pikirkan tentang sesuatu. Itu memang benar. Itu memang benar. Iya, maksudku, aku bisa mengambil pernyataan dalam satu atau dua cara. Aku akan mengambil dengan cara yang baik. Itulah sifatku. Dengan begitu, aku bisa hidup di duniaku, bukan di duniamu. Apa yang membuatmu berpikir pendapatku begitu buruk? Aku tidak berpikir itu buruk. Aku hanya tahu itu pendapat yang singkat. Bagaimana? Itu sama kuatnya seperti nafas kuda betina, Profesor. Bukankah aku suka meletakkan omong kosong seperti itu kepada para saudara-saudara? Ini hanyalah tentang kita berdua duduk di sini secara pribadi. Apa katamu? Pertanyaanmu. Buku suci penuh dengan cerita tentang peringatan. Semua literatur, semua hal seperti itu mengingatkan kita untuk berhati-hati. Hati-hati pada apa? Agar tidak berbelok arah ke jalan yang salah. Ada berapa banyak jalan yang salah? Jumlahnya seperti pasukan legiun. Berapa banyak jalan yang benar? Hanya satu. Oleh karena itulah ada ketidakseimbangan yang kau bicarakan tentang hal ini. Profesor, kau tahu, kau bisa tampil di TV, Profesor. Kau pantas di sana. Kau tahu itu. Hentikan. Aku serius. Aku bahkan tidak yakin kau adalah seorang profesor sampai kau mengucapkan omong kosong itu kepadaku. Kupikir kau hanya sedang bermain-main saja pada diriku. Tidak, aku tidak begitu. Ya, kupikir kau memang begitu. Kawan, aku bersumpah aku tidak begitu. Aku tak bisa mengatakan hal seperti yang kau baru saja katakan. Aku mengagumi hal itu. Dan kenapa kau terus memanggilku kawan? Itu gaya lama berbicara orang di daerahku. Tidak berarti apa-apa. Aku akan coba berhenti jika itu mengganggumu. Aku juga tidak yakin artinya apa. Itu artinya kau dianggap sesama. Itu artinya berhentilah mengkhawatirkan segala sesuatu.
itu mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Iya, kau benar. Mungkin saja. Tapi kita hanya sedang bicara. Bicara. Katakan sesuatu. Tentu saja. Kenapa kau di sini? Apa yang kau dapat dari semua ini? Kau tampaknya seperti orang pintar. Aku hanya seorang miskin bodoh dari desa. Aku tidak pernah punya pemikiran yang lebih unggul di kepalaku. Jika bukan di sini, aku tidak tahu di mana. Kadang-kadang, ku pikir kau hanya sedang bermain-main denganku. Aku tidak berpikir bagaimana kau bisa tinggal di sini dan bagaimana kau bisa merasa aman. Kau benar, Profesor. Tentang merasa aman. Apa kau pernah coba menghentikan salah seorang dari mereka yang tergantung pada obat-obatan? Aku tidak mengerti. Maksudku, itu percuma. Tempat ini adalah koloni dengan moral menyedihkan. Ya ampun, koloni dengan moral menyedihkan. Di mana pensilku? Aku tidak akan pernah mengizinkanmu pergi. Aku tuliskan dulu dalam bukuku. Koloni dengan moral menyedihkan. Aku suka itu. Aku masih tidak paham bagaimana kau bisa tinggal di sini. Mengapa kau tidak pergi ke tempat di mana kau dapat melakukan kehidupan yang lebih baik? Apa itu berbeda dengan tempat di mana hal baik memang diperlukan? Bahkan Tuhan menyerah pada beberapa titik. Tidak ada pelayanan di neraka yang pernah kudengar. Tidak ada. Dan memang seharusnya begitu. Pelayanan adalah demi kehidupan. Itulah mengapa kau harus bertanggung jawab demi saudaramu. Setelah dia berhenti bernafas, kau tidak dapat menolongnya lagi. Dia sudah di tangan pihak lain. Jadi, kau harus menjaganya mulai sekarang. Kau bahkan mungkin ingin memantau jadwal kereta apinya. Kau pikir kau adalah penjaga saudaramu? Aku tidak percaya kata berpikir. Cukup untuk mencakup hal itu. Apakah Tuhan ada bagian? Ya, ia adalah bagian dari alam ini. Kamu keberatan? Dan dia tertarik untuk datang ke sini, ke dalam septic tank ini, dan menyelamatkan apa yang semua orang tahu ini adalah hal yang tak terselamatkan. Mengapa dia melakukan hal itu? Kau bilang dia tidak punya banyak waktu luang. Kenapa dia datang ke sini? Apa yang beda menurutnya antara bangunan kosong secara spiritual dan moral dengan yang hanya kosong saja? Profesor, kau seorang teolog, dan aku bahkan tidak tahu itu. Kau sedang bercanda. Aku tidak tahu arti kata itu. Tapi jangan takut untuk bicara padaku. Kau tidak akan menyakiti perasaanku. Artinya, kukira itu artinya kau memang tidak tulus. Bahwa kau tidak bermaksud yang kau katakan dengan cara yang sinis. Kau tidak berpikir aku mengerti yang kukatakan. Kupikir kadang-kadang kau mengatakan hal-hal untuk menimbulkan efek saja. Baiklah, biar kukatakan efeknya. Silakan. Misalkan, aku harus bilang padamu bahwa jika kau bisa membawa diri untuk membiarkanmu menolong sesama saudara, apa kau bisa hidup kekal? Tidak ada hal seperti itu. Semua orang
pasti mati. Itu tidak sesuai dengan yang dia katakan. Dia mengatakan kau bisa memiliki hidup yang kekal. Sekarang, hari ini, memegangnya di tanganmu. Lihatlah, memang tidak ringan. Sedikit berat untuk itu, tidak banyak. Hanya sedikit sentuhan hangat kehidupan dan selamanya. Dan kau dapat memilikinya. Sekarang, hari ini. Tapi kau tidak menginginkannya. Kau tidak menginginkannya karena untuk mendapatkannya, kau harus membiarkan saudaramu lepas. Kau harus benar-benar membawanya di tanganmu dan menahannya. Dan itu tidak peduli apa warna kulitnya atau yang baunya seperti apa. Atau bahkan jika ia tidak ingin dipegang. Dan kau tidak akan melakukannya karena kau tidak berpikir dia layak untuk itu. Dan tentang hal itu, di sana pasti ada argumennya, meski dia sebenarnya tidak punya. Kau tidak akan melakukannya karena itu tidak hanya seperti itu. Tidak seperti itu, tidak seperti ini. Aku tidak berpikir seperti itu. Jawab saja pertanyaanku, Profesor. Aku tidak percaya hal semacam itu. Aku tahu kau tidak percaya. Jawab saja pertanyaannya. Mungkin ada beberapa kebenaran dari yang kau katakan tadi. Itu semua yang kudapat. Ya, Baiklah, baiklah, aku terima. Beberapa sudah cukup banyak, seolah kita sedang menikmati remah-remah roti. aku benar-benar harus pulang. Tidak, 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 tinggallah. Sebentar saja, kita bisa bicara tentang hal lain. Kau suka bisbol? Begini saja. Mengapa aku tidak memikirkan sesuatu untuk dimakan? Aku tidak lapar. Bagaimana kalau kopi? Baiklah. Tapi kemudian, aku harus benar-benar pergi. Baiklah. Perempuan ini mengatakan, baiklah. Kau tahu, biasanya aku tak pernah sekasar ini. Saat seorang perempuan masuk ke rumahku, duduk di mejaku, dan aku tidak menawarkan apa-apa. Tapi untukmu, aku harus menyusun strategi bagaimana memainkan kartu dengan benar. Menjagamu agar tidak tergelincir di saat malam. Ini bukan malam hari. Tergantung pada jenis malam yang kau bicarakan. Izinkan aku mengajukan pertanyaan pribadi. Ini akan membuat lebih baik. Menurutmu, apa yang salah denganmu sehingga kau akhirnya mempersempit semua pilihanmu untuk terjun ke jalur kereta cepat? Kupikir tidak ada sesuatu yang salah denganku. Aku hanya merasa terdorong untuk menghadapi kebenaran. Jika aku berbeda, itu bukan berarti aku gila. Berbeda? Berbeda dari siapa? Ya, siapa saja. Bagaimana dengan kaum yang lain yang mencoba untuk mengakhiri dirinya sendiri? Bagaimana dengan mereka? Mungkin mereka juga orang sepertimu. Mungkin mereka saudara kerabatmu, hanya kebetulan tidak hidup bersama saja. Aku tidak berpikir seperti itu. Tidak berpikir begitu. Tidak. Aku pernah ikut kelompok terapi bersama orang-orang. Aku belum pernah menemukan siapapun di antara mereka untuk merasakan adanya kekerabatan. Bagaimana kalau mereka semua adalah profesor? Apa tidak ada rasa kekerabatan di sana? Ya Tuhan. Aku akan menganggap itu sebagai tidak ada. Aku benci mereka. Dan mereka membenciku. Iya, hanya karena kau tidak menyukai mereka, tidak berarti kau tidak menyukai mereka. Dan apa arti kata benci? Benci, jijik. Itu kata yang cukup kasar, bukan? Tidak cukup kasar. Kukhawatirkan begitu. Kenapa kau harus jijik pada profesor lainnya?
pikirkan? Apa yang aku pikirkan? Kau berpikir bahwa aku jijik pada mereka karena aku sama seperti mereka dan aku jijik pada diriku sendiri. Biar kutanyakan sesuatu. Apa kau sedang dalam pengobatan? Tidak, Apa tidak ada obat untuk umat yang sedang menunggu kereta cepat lewat? untuk melakukan bunuh diri akibat depresi. Iya. Ya, ada. Aku pernah mencobanya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada. Apa kau mendapatkan kebebasan? Tidak. Kopimu sudah panas. Iya, aku tahu. Apa obat itu cocok untuk orang lain? Iya, sebagian besar. Tapi tidak untukmu? Tidak untukku. Tidak ada. Apa yang cocok untukmu? Aku tidak tahu. Apa kau bisa membuatnya? Aku tidak tahu, Profesor. Aku hanya mencoba untuk melihat jika kita dapat menemukan beberapa konstituen di sini. Konstituen. Iya, seperti itu. Apa kata itu yang mereka gunakan di jalan-jalan? Tidak, aku belajar kata itu dalam penjara. Kau mendengar semua hal dari pengacara penjara. Kemudian digunakan seluruhnya. Kamu bicaralah tentang konstituenmu itu. Konstituen kucing, konstituen suamimu. Kau pakai krim atau gula? Tidak. Kopi hitam saja. Kopi hitam saja. Mengapa aku harus punya konstituen? Aku tidak mengatakan kau harus punya. Aku hanya bertanya-tanya apa mungkin kau punya. Sebab bisa saja kau tidak mengetahuinya. Mereka bisa berada di luar sana. Mungkin ada beberapa penumpang di luar sana yang bisa menjadi temanmu. Penumpang? Kau suka kata itu? Tak apa-apa. Tidak ada seorang pun? Tidak seorang pun. Tidak ada. Aku bukanlah anggota. Tidak pernah ingin dan tidak pernah ada. Bukan anggota. Bukan. Ingat. Aku akan makan sedikit. Dan kau harap kau juga mau. Jika kau makan roti bersama seseorang, berarti kau telah menaikkan tingkat persahabatan ke yang lebih jauh. Aku dengar itu terjadi di seluruh dunia. Mungkin. Mungkin. Aku suka kemungkinan. Mungkin darimu berarti beberapa kebenaran di tempat lain. Mengapa? Karena aku tidak percaya apapun. Iya, aku tidak berpikir itu sebagai masalah. Kupikir apa yang kau percaya akan membawamu keluar dari masalah, bukan dengan apa yang tak kau percayai. Izinkan aku bertanya. Ya, silakan. Apa kau pernah berpikir tentang Tuhan? Ini dia. Apa pernah? Apa yang membuatmu berpikir aku bukan orang Yahudi? Apa Yahudi tidak diizinkan berpikir tentang Tuhan? Tidak. Tapi mereka mungkin berpikir tentang dia secara berbeda. Apa kau Yahudi? Bukan. Sepertinya aku bukanlah Yahudi. Biar ku pikir dulu selama 1 menit. Apa kau tidak suka orang Yahudi? Aku hanya memancingmu, Profesor. Hanya memancingmu saja. Aku tidak tahu mengapa aku mau bermain-main denganmu. Tapi aku suka. Sekarang, kau perlu mendengarkan atau percaya dengan apa yang kau dengar. Karena hal selanjutnya yang harus kau tahu adalah tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang kulit putih, tidak ada juga orang kulit hitam. Masyarakat yang berwarna, tidak ada semua. Jauh di dalam tambang di mana emas berada, tidak ada semua itu. Yang ada hanyalah yang murni, yang selamanya ada. Meski kau pikir tidak ada, sesuatu yang membuat orang terpaku di peron itu. Ketika kereta cepat datang melintas, meski mereka ingin naik, hal yang memungkinkanmu memanjatkan doa untuk orang lain daripada mengutuk. Dan itu semua hanya karena satu hal, hanya satu,
Dan itu adalah Tuhan. Aku harus berpikir untuk menjawabnya. Mungkin satu kebohongan tidak akan terlalu menyakitimu. Cukup dalam benakmu saja. Ini yang akan kukatakan. Aku akan bilang, aku akan mengatakan sesuatu. Sesuatu itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan ini dipahami seperti bongkahan emas di bawah tambang. Dia tidak bisa turun ke sini dalam bentuk manusia jika bentuknya tidak sesuai dengan keinginannya. Dan jika aku mengatakan tidak mungkin Tuhan menjadi setiap orang tanpa setiap orang menjadi Tuhan. Baiklah. Aku pikir itu akan menjadi sebuah persoalan yang cukup besar. Tapi itu tak apa. Tidak sebesar kebohongan yang menyebutkan bahwa manusia tidak ada bedanya dengan batu. Sebagaimana aku melihat sudut pandangmu. Ini bukan sudut pandangku. Aku percaya pada keunggulan kecerdasan. Dan apa arti kata itu? Keunggulan. Itu berarti menjadi yang pertama. Dan apa itu tadi? Kecerdasan. Ya, Bagaimana dengan keunggulan dari kereta cepat? ya. Itu juga termasuk. Tapi bukan berarti keunggulan orang-orang yang menunggu kereta berikutnya lewat. Tidak. Itu bukan keunggulan. Kau memang tangguh, Profesor. Kau memang tangguh. Kau melihat dirimu sebagai seorang penanya, tapi menjawab tentang keraguanku. Pencarian hidupmu adalah pencarianmu. Dan kau berada di jalan yang sudah ditentukan. Dan fakta itu mungkin saja sebagai alasan yang kau butuhkan untuk memegangnya. Selama kau berada di jalan itu, kau tidak akan pernah tersesat. Aku tidak yakin. Aku mengerti dengan apa yang kau katakan. Aku juga ragu padamu bahwa kau tidak memahami apa yang kukatakan, Profesor. Aku coba perbaiki dengan kata rahmat. Tuhan, kami berterima kasih untuk makanan ini dan untuk banyak berkat yang kami terima dari tangan-Mu. Kami berterima kasih atas kehidupan Profesor yang telah Kau kembalikan kepada kami, dan kami meminta-Mu untuk menjaganya, karena kami membutuhkannya. Aku tidak tahu mengapa kami butuh dia. Aku hanya tahu apa yang harus kami lakukan. Amin. Kelihatannya bagaimana? Terlihat enak. Enak. Enak sekali. Seharusnya memang enak. Ini adalah makanan jiwa, Profesor. Apa isinya? Gula? Apa kau seorang koki, Profesor? Tidak juga. Apa ada beberapa? Beberapa. Ya. Pisang tentu saja. Mangga? 1 atau 2 mangga di dalamnya. Rutabaga. Rutabaga? Rutabaga sudah sulit ditemukan. Enak sekali. Akan merasa lebih enak setelah 1 atau 2 hari. Aku memasaknya tadi malam. Kau harus memanaskannya beberapa kali untuk mendapatkan rasa yang tepat. Seperti cabai. Seperti cabai. Ya, itu benar. Kau tahu di mana aku belajar memasaknya? Di desa? Di sini, di pinggiran kota. Banyak pengaruh yang berbeda dengan hidangan seperti ini. Banyak bagian dunia dalam pot ini. Banyak negara yang berbeda, orang yang berbeda. Apa di sana ada orang kulit putih? Tidak ada, jika kamu ingin tahu. Benarkah? Aku hanya bercanda, Profesor. Aku hanya bercanda. Loh, kok sampai ini? Kamu sampai itu? Dibatasi apa itu? Iya, Mas.